Sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini tanggal 29 Oktober 2022 adalah hari Sabtu biasa dalam pekan yang ke-33. Saya, Romo Givan MSC, mengajak Anda semuanya untuk larut dalam mendengarkan sabda Tuhan dan juga permenungannya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pernahkah Anda mendengar ungkapan, siapa dulu dong, gue gitu loh. Itu saya ngaturin. Wah, kalau saya nggak hadir waktu itu, apa yang akan terjadi? Muatan dari ungkapan-ungkapan itu bisa bervariasi, bisa multitafsir juga bisa resmi, bisa nggak resmi, bisa bercanda, bisa serius, bisa nano-nano, campuran di antara keduanya. Jangan dulu berasumsi, jangan cepat-cepat menilai, jangan dulu berprasangka. Namun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa secara naluriah, manusia memiliki sikap untuk ingin dipuji, ingin diakui, dan ingin diprioritaskan. Makanya manusia menghindari situasi yang membuatnya diremehkan dan dianggap rendah. Saudari-saudari yang terkasih, ternyata pengalaman hidup manusia masih mengambil kecenderungan untuk meninggikan diri. Manusia cenderung untuk meninggikan diri dan sulit untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kisah Injil hari ini mau mengajak kita semua, saudara dan saya, untuk menghidupi sikap rendah hati. Ada begitu banyak orang yang bisa menyatakan kebaikannya, tetapi hanya sedikit yang bisa menjaga hatinya untuk tetap tulus dan memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berkaitan erat dengan cinta segitiga antara aku, kau, dan dia. Dalam arti, cinta yang menempatkan diri kita di dalam relasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Pertama, relasi dengan diri sendiri. Dalam relasi ini, kita mau menyadari dan mengakui kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan. Sebaliknya, apapun kelemahan dan keterbatasan kita, pasti ada kekuatan di baliknya. Walaupun kita adalah pribadi yang tidak sempurna, tetapi kita adalah unik. Saya tidak tahu ada berapa banyak dari kita yang pernah mendengar lagu The Massive. Judulnya Jangan Menyerah. Ada beberapa potongan liriknya, misalnya, tak ada manusia yang terlahir sempurna.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Terus bagian refnya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kita diajak untuk memaksimalkan apa yang ada dan memberikan yang terbaik, ujung-ujungnya untuk kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan orang lain. Kerendahan hati menuntun kita untuk memposisikan diri kita sejajar dengan orang lain. Tidak lebih tinggi, tetapi juga tidak lebih rendah. Sikap ini memungkinkan kita untuk menghormati dan juga menerima orang lain dengan segala keberadaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan kita. Bahkan orang yang rendah hati mau memprioritaskan orang lain jauh lebih tinggi dari diri sendiri. Pun saat dia melakukan kesalahan, dia akan dengan gentlenya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saat kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa mencari tahu siapa nanti yang akan mendapatkan pujian. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan mau mempersembahkannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, relasi kita dengan Tuhan. Orang yang rendah hati akan selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak melibatkan kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan nyata kita, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Kesadaran ini menuntun kita pada ungkapan syukur. Syukur akan apa yang kita terima dari Tuhan. Syukur akan apa yang telah terjadi. Karena di balik itu pasti ada pesan indah dan karya penyelamatan Tuhan yang begitu dahsyat hadir juga di sana. Saudari-saudari yang terkasih, orang yang rendah hati pasti memiliki pengharapan yang teguh terhadap rencana keselamatan Tuhan. Dia mau mengakui dan mengamini bahwa rencana Tuhan indah dalam hidupnya. Kita juga mau mengamini bahwa Tuhan itu PHP, pemberi harapan pasti. Dia tahu rencananya dan dia pasti akan menggenapinya. Apapun yang terjadi, kita mau meyakini bahwa Tuhan ada untuk kita. Pun di saat-saat gelap kehidupan kita, kita mau untuk berimankan teguh. Tuhan tampil sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan tahu jeritan hati kita yang paling dalam dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.